Nasib puluhan pekerja perusahaan PT Pulau Baru Mandiri di Samarinda belum juga ada penyelesaian. Ini terungkap dari laporan Serikat Buruh Borneo Indonesia yang memfasilitasi perjuangan para pekerja menuntut hak-hak mereka. Berikut informasinya. Aksi unjuk rasa dan mogok kerja para pekerja perusahaan sembako PT Pulau Baru Mandiri yang berkantor di kawasan Pergudangan Nusantara, Jalan Teuku Umar, Samarinda belum juga membuahkan hasil. Pertemuan dengan pihak manajemen yang semula dijadwalkan usai aksi digelar tidak juga menyelesaikan masalahnya. Akhirnya para pekerja menyerahkan perjuangan mereka kepada organisasi Serikat Buruh Borneo Indonesia. Setidaknya ada 6 isu yang menjadi landasan tuntutan para buruh. Pertama, soal kurang upah, masalah BPJS, standar upah minimum, tunjangan jabatan dan kebebasan berorganisasi buruh, serta tidak diakomodirnya keinginan buruh agar para karyawan mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah. Dengan tidak diberikannya hak-hak karyawan ini berupa THR, upah dibayar di bawah UMK, upah lembur tidak pernah dibayar. Kalau saya asumsikan Pak dari nilai ini, Saudara Tommy ini saya kasih asumsinya Pak, Saudara Tommy ini bekerja mulai Desember 2016. Kalau saya hitung-hitung ini Pak, mulai 2017 masuk, dihitung upahnya, ini hampir sekitar, sekitar 68 juta Pak. Haknya Mas Tommy, ini perhitungan ya, tapi kalau supaya nanti, ini perhitungan kita nih, jadi inilah 68.784.414 haknya Mas Tommy yang belum diberikan. Begitu juga dengan Mas Wibowo. Nah, kalau kita bayangkan, seandainya ini mulai 2017 Januari, ya, kalau dikali 100 Pak, udah berapa Pak? Ya kan Pak? Dikali 100 karyawan. Ada lagi karyawan itu Pak bekerja sebelum 2017. Belum ada tanggapan dari perusahaan, namun kuat dugaan perusahaan sedang mengalami masalah keuangan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Upaya mediasi sudah dilakukan, hanya saja belum ada jalan tengah mengatasi persoalan. Menurut Nason Nadea, sumber masalah awal adalah sikap perusahaan yang tidak merespon kebutuhan karyawan ketika mengusulkan agar mendapat BLT dari pemerintah dalam program jaring pengaman sosial di masa pandemi COVID-19. Jadi salah satu hak yang paling diminta oleh teman-teman ini awalnya adalah itu masalah BLT. Ya, jadi teman-teman ini sebenarnya hanya menyampaikan kepada perusahaan agar nama-nama mereka didaftarkan sebagai peserta yang berhak atas BLT kepada BPJS. Tapi permintaan itu ditolak oleh perusahaan dengan alasan itu tidak perlu bagi kita, itu kita masih sanggup. Padahal sebenarnya BLT itu kan bukannya pakai duit mereka, tapi itu kan duit daripada pemerintah pusat, dan itu kan program pemerintah pusat, seharusnya tidak perlu lagi diinterpretasikan gitu loh. Jadi itulah salah satu penyebab mengapa teman-teman ini merasa kecewa terhadap tindakan perusahaan, belum termasuk hak yang mendasar yang selama ini belum pernah. Para pekerja berharap pada masa pandemi COVID-19 perusahaan merespon tuntutan dengan memberikan hak-hak mereka. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa.